Acara selanjutnya sambutan oleh Direktur PT Aslam Group Bapak Yehuda Haji Asmar Lambo SHI Esos MSI, dan melepaskan secara resmi jamaah Aslam Group. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saya muliakan, saya hormati seluruh tim grup Aslam Group yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya muliakan, saya hormati para jamaah dari Sengkang yang akan bertolak pada malam hari ini, insya Allah menuju ke kota Makassar dan berkumpul dengan 240 jamaah kita dari berbagai wilayah yang insya Allah akan menyatu pemberangkatan tanggal 14 ini di kota Makassar, tepatnya di Asrama Haji Sudiang. Insya Allah besok akan diadakan manasik akbar di Asrama Haji untuk memantapkan pemahaman kita dan tentunya ilmu kita sebelum kita perjalanan menuju ke kota suci Madinah dan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, pertama-tama kami berterima kasih sudah menjadikan sebagai wasilah untuk menuju tanah suci Makkah dan Madinah dengan jalan Aslam Tour. Yang kedua, kami memohon maaf bila banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan dalam perjalanan kita jaga kesehatan, banyak berzikir, banyak beristighfar, karena ujian orang berbeda-beda. Dan yang terpenting, kita harus menjaga prasangka baik, karena awwalus sayyi'ah lizzanni, sesungguhnya awal dari sebuah kejahatan, awal dari sebuah dosa itu dikatakan dalam satu hadis itu lidzan, berawal dari prasangka kita. Jadi kalau orang sudah menyangka ini travel kurang bagus, oh ini begini, oh begini, ketika menghadapi ujian langsung begini. Mungkin nalupa ini malah gagana nasan baraya si bawaku malai ya nuku itu. Jadi itu awal dari sebuah dosa itu dimulai dari prasangka kita. Makanya itu dijaga setiap ujian kita hadapi. Astagfirullah. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat maupun sebagai pengantar dan insya Allah akan berangkat juga. Kita sama-sama bertalbiyah dengan suara yang keras. Mudah-mudahan panggilan Allah ini akan mengantarkan kita sampai ke tanah suci dengan memperolehi, membawakan umrah yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Sama-sama kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Satu kali lagi Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma
labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jamaah kita sebahagian sudah sampai di asrama haji dan ada beberapa juga jemaah kita dari Wajo juga berangkat tadi siang ke Makassar dan sudah bergabung di asrama haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, penginapan di asrama haji sudah disediakan, jadi tinggal kita nanti sampai insyaallah langsung masuk di asrama haji, kita istirahat dan kita setelah sarapan pagi kita bersegera untuk menyiapkan untuk ikut manasik di asrama haji sedia. Insyaallah ba'da zuhur dimulai manasik. Jadi pagi-pagi itu bisa jalan-jalan dulu di sekitaran asrama haji insyaallah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, umrah ini dalam beberapa hadis Rasulullah SAW paling minimal ada 3 manfaat. Yang pertama, umrah itu menggugurkan dosa-dosa seperti gugurnya karat-karat pada besi. Jadi kata Rasulullah, ada dosa tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, tidak bisa dihapuskan dengan sekedar bertaubat, sholat taubat, tidak bisa dihapuskan dengan sekedar kita memperbanyak amal-amal soleh, tapi dia bisa dihapuskan dengan umrah. Maka Nabi SAW katakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah selanjutnya itu menggugurkan dosa-dosa. Dalam riwayat yang lain seperti gugurnya karat-karat pada besi. Yang kedua, kata ulama, fungsi daripada umrah itu akan menghapuskan yamsahul faqir. Dia akan menghapuskan kemiskinan. Jadi orang-orang yang selalu berangkat umrah itu dari umrah satu, umrah selanjutnya itu menghapuskan kemiskinan. Makanya saya pernah bicara dengan almarhum Syekh Ali Jabir ya. Saya bilang apa rahasia sehingga keturunan-keturunan dan orang-orang yang ada di majelis Syekh itu rata-rata semua mapan-mapan. Dia itu di majelisnya itu orang-orang kaya. Kalau buat majelis yang datang semua mobil Pajero, mobil Alphard, semua orang kaya yang hadir. Katanya rahasianya dalam 1 tahun itu jangan pernah Alphard umrah. Jadi semua jamaahnya itu 1 tahun itu pasti. Makanya Nabi itu al-umrah ilal umrah. Dia tidak mengatakan umrah menggugurkan dosanya, tapi dikata al-umrah ilal umrah. Dari umrah yang satu dengan umrah selanjutnya menggugurkan dosa dan menghapuskan kemiskinan. Jadi fungsi kedua daripada umrah itu Bapak Ibu, kalau ada orang banyak utangnya tidak bisa lunas berangkat kami umrah. Bila bagaimana caranya berangkat umrah? Utangnya saja belum bayar. Itu ada solusinya. Kalau dia Islam Group ngajak 5 orang gratis berangkat umrah. Tapi itu ada paket khususnya, mau promosi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini menghapuskan kemiskinan. Kemudian yang ketiga, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan yarfa'ul bala wal waqa, menghapuskan penyakit dan bala. Jadi kalau ada orang punya penyakit menahun, sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh, sudah berobat tidak sembuh-sembuh, macam-macam obat dimakan tidak sembuh, Nabi SAW mengatakan ada penyakit itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umrah. Jadi itu fungsi daripada umrah. Kemudian terakhir yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang berangkat umrah itu di dalam satu hadis dikatakan yaftahu babal jannah, dibukakan pintu surga. Jadi umrah ini akan membuka pintu surga. Bahkan sambungan dari hadis itu disambung dengan hadis tentang haji. Jadi al-umrah ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Kemudian disambung itu wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ya. Jadi pembuka pintu surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah itu sudah dapat dunia akhirat. Itu amalan dunia akhirat Bapak Ibu.
Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan, siapa orang yang tidak memiliki rasa cinta dan kerinduan kepada Haramain Makkah dan Madinah, falaysa minni. Kata Nabi, dia bukan golonganku. Artinya sakar kinabita. Ya. Jadi ada orang itu dia betul hero rindu-rindunya tidak ada, dia betul hero setiap perasaan lalu minta kapai. Kalau ini perasaan tidak ada Pak, dipertanyakan iman kita. Nabi katakan falaysa minni, dia tidak masuk dalam golonganku. Maka kerinduan itu harus dihadirkan. Jadi mula makokwe sebelum kita pamitoni perasaan rindu ketemu dengan Baitullah. Jadi pas kita ketemu muncul rasa rindu, rasa kangen begitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat batu saja. Melihat Ka'bah itu dia sudah dibukakan tempat di dalam surga. Angkana ibu kingangi kamar ke surga. Nah, itu kata Nabi. Nah, tapi orang melihat Baitullah, melihat batu biasa, pintu surga tidak terbuka. Sama dengan hadis Nabi, siapa yang menatap mayyazuru ila wajhi Rasulillah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajahnya Rasulullah pasti masuk surga. Itu hadis. Pertanyaannya, Abu Jahal, Abu Lahab melihat Rasulullah, tapi dia dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena dia melihat Rasulullah bukan melihat sebagai kekasih Allah, bukan melihat sebagai Nabi, bukan melihat sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi dia melihat sebagai manusia biasa saja. Makanya dia tidak dijamin surga. Begitu juga ketika kita melihat Baitullah, latuki matu kuburu dan nabita, latuki Madinah selengki ku nabita, ya. Pada saat kita memberi salam kepada Nabi, seakan-akan Nabi menjawab salam kita. Ya, jadi kematu dan kewatu nero tamaki raudah insyaallah. Makanya Nabi kita baina baiti wa mimbari raudha min riyadil jannah, antara mimbarku dengan rumahku itu adalah taman-taman surga. Sebahagian ulama muhaddis mengatakan tempat itu ada hubungan langsung dengan surga di akhirat. Siapa yang berdoa di tempat itu, doa'uhu makbulah. Allah haramkan doanya tidak diterima. Jadi di situ ada penekanan dalam satu hadis itu, haramallahu alaihi la tarfa'ud du'a. Baginya diharamkan doanya tidak diterima oleh Allah. Jarang hadis begitu. Jadi diharamkan doanya tidak diterima. Artinya itu tempat memang sudah tempat paling makbul. Pasti diterima di situ. Yakin saja. Cuma kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kalau berdoanya mungkin main-main, tidak yakin. Masuk di raudah kan banyak itu. Kalau memang ternyata rezeki orang masuk di raudah itu tidak nyaman. Kenapa? Tamai nasi kumana tahu. Nasi kumana tahu. Akhirnya prasangka tidak bagus. Dia gak nyaman nih tak kiri kanan, apalagi si lulu mana nih kali bolong-bolongnya magai tahu. Masa foto ni cek deku akhirnya tidak khusyuk masuk di raudah. Pas sampaian nih tidak khusyuk. Makanya masuk di situ jangan pernah menzalimi orang, masuk dengan tertib, tenangki, jaga hati tak berhubungan dengan Allah. Karena banyak sekali setia masuk di raudah sampai saking maunya masuk di raudah itu menzalimi orang. Ya, kalau mau runutnya sambung sekarang tak pakai tasrif, pakai ada nanti diuruskan di travel nanti sampai di Madinah. Tim kita menguruskan itu namanya tasrif, surat izin masuk di dalam raudah. Tasrif itu harus ditunjukkan di petugas masuk, ditunjukkan. Jadi tidak ada lagi dorong-dorong. Tapi setelah masuk di depan pintu kadang-kadang, oi maka lari tamu nasi kumana tahu. Nah, itu jangan Ki. Jadi perbaiki niat tak malalem melodwaki nyaman. Ye ko nasuro ni petugas yang masuk nih. Apa angkator tama raudah disuruh nih masuk ke petugas nah aja masam pajang. Nah ini juga masalah. Wah, napelo ya cama, nape ni de petugas ya Allah disuruh marah masuk. Ya. Tak pernah kita tuh Allah Akbar. Dia sempajang, menomia sama sempajang agar tidak diusir. Itu juga masalah itu. Makanya pun Allah Ta'ala na balik-balik ayat tama miro udah tipu petugasnya. Itu masalah Pak. Bangkat itu mah Pak guru salah-salah. Nah sekuciaki na usir petugasnya, asal ke petugas tapa atahiyah bawan ya agak. Itu masalah itu. Itu ajaran yang salah. Jangan dituruti hal-hal yang seperti itu. Ya jadi kalau sudah waktunya kita keluar, sudah maki berdoa minta yang terbaik kan yang rumahnya sedih. Menyamong metode pasangkan yang nyaman meloki di pungal ta'ala. Di mana? Ya kodena terima perlu doa apa kata Sya'ala ya Maliki seorang ulama besar di kota Makkah. Kalau di raudah itu doa tidak diterima sama Allah, dia enggak gondrong terima perlu doa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Nah kode di raudah pun
Masa dia nak terima pada luar tak? Maka di situ Pak pasti maka dia ada atau pandita dapat tasawuf pasti wujud memang ni rupamu si bawa rupana pun Allah Taala dulu termasuk boleh raudhan min riyadil jannah. Makanya di situ setelah nyaman, betul-betul nyaman di situ, menetes air mata dari dalam terdalam, apa yang menjadi doa dan hajat kita, Bapak Ibu baru kita tinggal. Jangan kita tinggal lama. Kenapa? Karena mau lagi dimasukkan orang-orang yang lain. Jadi setelah keluar lewat maki itu di depannya makam Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum Rasulullah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu arahan-arahan dari kami. Mudah-mudahan perjalanan tak dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angka kirewo salama si wujud rupa si bawa keluarga tak manang. InsyaAllah napa jok kalau tipung Allah Taala. InsyaAllah dalam keadaan nyaman. InsyaAllah sehat-sehat karena sekarang musim dingin, ya musim dingin. Jadi Bapak Ibu jangan tadi bawa apa jaket, ya. Pakaian-pakaian yang di masukkan saya di koper karena di Madinah itu sangat dingin sekarang, ya dingin-dinginnya sekarang, ya sholat subuh itu menggigil, ya. Jadi saya tanya mutawif kita karena sudah menunggu sekarang ke Jeddah untuk menunggu kita semua nanti dijemput di bandara. Jadi katanya memang sekarang musim pas dalam keadaan musim dingin. Ya, jadi lebih dilengkapi lagi jaket kita, ya, insyaallah. Jaga kesehatan tak di Madinah, jangan juga terlalu banyak porsi tenaga, karena banyak orang di Madinah itu nak busuk di macet di rumah orang mesti dia sosok. Akhirnya mau berdiri itu, mau berdiri mungkin, nama sambal di lokal Makkah dia oleh mata wafat. Karena kenapa? Nah habiskan tenaganya di Madinah. Makanya Madinah jangan habiskan. Karena kenapa? Wajib pegang mati ke Makkah, di Makkah wafat, di Masai, di situ mau disimpangkan tenaga. Makanya di Madinah aja nah kok dia juga macam dari mana masjid aja nah. Nah, cukup satu kali pada saat ziarah keliling masjid. Ya, oke begitu kalau sorry. Nah, insyaallah. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selamat manaki, saya dapat manaki keluarga tak yang melo ejoka. Majama-jama ki keluarga tak. Mohon maaf kepada keluarga. Eloi Diona untuk melo doa ki perjalanan tak ini paimo komerosi lo doa ki. Insyaallah. Napasigun tu kipe mapong Allah Ta'ala kakiriwo magprodang angin nasi bawai assalamualaikum insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ila sabilis salam billahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah wa Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah wa Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkah wa Madinah. Allahumma rzuqna sa'adatan fi qalbina ala safarina ya Rahman ya Rahim irhamna ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Birahmatika ya Fattahu ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir fi jasadina bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamatan fi safarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqillah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita saling memaafkan satu sama lain sebelum setelah itu langsung aja masuk ke bus insyaallah.
berangkat foto. Nanti sebelum berangkat ya boleh foto-foto rombongan dulu di sini ya sebelum berangkat. Ya. Setelah jabat-jabat tangan boleh langsung jamaah maju ke sini untuk foto-foto biar jadi memorial. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cari momong toh. Cari momong yang rasa dia. Bismillah wa bil hadi wa rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Jamaah. salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Baca nih buku. ala yasin habibillah. Tawassalna Tama ki keru deh toh. Tama keru toh. wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala Supaya naleg. habibillah. Ya masuk foto aja sebentar. Masuk Ki. Oke, lu masuk aja. Masuk. Pertama Pak. Oke, masuk. Pegang deh dulu, pegang. Masuk di situ. Ya. Dari Buat semua ya, Denny. Saya foto itu. Tunggu dulu ini satu kali. Tabe bu. Oke ke album lihat. Ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu kali pi. Satu, dua. Oke. Oke, ya Bapak Ibu silakan selamat maghrib. Salatullah salamullah. Naik Mika di mobil. Kursi rodanya. Naik Mika di mobil. Oh, maksudnya nggak ada yang tadi? Nggak ada. Oh.
Selamat Ibu. Oh, salah ini. Ditinggal Mi. Sebentar dulu saya. Terima kasih. Sudah lah Pak Adil. Mana Yusri Gusti? Yusri? What? Halo, dadah. Kamaruding Nurbaya. Ini di kantor kan.